Ketika pulang kerja, ada saat rindu ingin menatap anak-anak saya. Ada, itu normal, naluriah. Tapi kadang kan perasaan itu terhenti dengan kenyataan yang ada. Dan hanya pintu suara yang menjadi bahagia saya sendiri ketika saya pulang, anak saya, ayah, sambil memeluk saya itu, saya kadang-kadang, ya Rob, sudah puas dengan suara anak, meskipun saya ingin menatap. Ibu tuh pernah cerita gitu, ya jangankan mata gitu, kalau apapun biar anak bisa melihat itu, ibu anak tuh siap gitu Ustaz. Setelah itu anak lanjut S2. Sekarang masih udah selesai? S2-nya? Alhamdulillah sudah selesai. Allahu Akbar, S2-nya, ngambil doktoralnya. Nah itu tahun 2010. 2010. Beres 2017-an. Oh, agak lama karena sudah mulai fokusnya. Itu terus terang saya perjuangannya luar biasa, San. Saya harus, bayang aja, merayap cari bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget bisa ketemu Ustaz Zuhud. Teman-teman semuanya, beliau berdua ini orang yang jarang ya diliput, jarang diungkap. Tapi di Kata WFK, sebagaimana kita tahu, banyak ya konten-konten yang kemudian kita ungkap itu justru menjadi mutiara umat, dan bukan viralnya, tetapi manfaatnya tersebar luas ya. Ustaz Ridwan dulu, kita ngobrol Ustaz Ridwan. Ustaz, Dr. Ridwan Effendi, Masya Allah, nggak main-main ya. Saya S1 aja IPK-nya pas-pasan. Tapi Ustadz bisa ke level doktoral dan selesai. Pakar bahasa Arab, ya, dan 2 buku yang ada di depan saya ini adalah hasil karya beliau, Pedoman Membaca dan Menulis Al-Quran Braille, dan juga 12 jurus jitu mudah belajar bahasa Arab. Bayangkan, bahasa Arab yang begitu ribet, beliau simpelkan hanya dalam buku tipis ini. Menarik ya. Ustaz, pingin kenal lebih dekat dulu. Enggak, Ustaz. Dr. Ridwan Effendi. Pernah membayangkan, Ustaz, dari mulai keluarga seperti ini, sekarang sudah doktor, mendirikan pesantren, tapi mungkin banyak orang belum kenal. Ustadz dari keluarga seperti apa? Ayah ibu masih ada atau tidak? Mungkin bisa diceritakan kisah di masa kecilnya. Kok bisa sekarang jadi dokter? Apa memang cita-citanya ingin jadi guru, Ustaz? Terus terang saja, Ustaz, saya tidak pernah membayangkan akan meraih gelar doktor. Saya pun tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang tunanetra. Itu semuanya di luar dugaan. Di luar yang mungkin saya waktu kecil tidak punya mimpi apa-apa. Saya mengalir hidup itu. Hanya memang ketika usia 10 tahun, baru musibah itu datang kepada saya. Saya kehilangan penglihatan ketika mau kelas 4 SD. Setelah saya buta, itu saya tidak punya harapan apapun. Ya sedih aja gitu, Ustaz. Makanya kalau sekarang bicara dokter, terus punya pesantren, itu adalah sesuatu yang setelah saya mengalami kebutaan, memang saya punya perjalanan hidup saya. Baru saya punya mimpi, punya harapan setelah mengalami kebutaan ini. Tadinya tidak punya apapun karena terburu sedih dan hilanglah masa ceria anak-anak saya, masakan saya. Berarti Ustadz dulu pernah melihat? Maka saya kan butanya itu 86 bulan Juni-Juli. Mau kelas 4 SD, saya itu butanya. Apa peristiwanya waktu itu sehingga terjadi? Saya memang begini, Sad. Ketika saya kan pagi-pagi tuh berangkat ke sekolah, ada anak kecil ya di bawah umur saya, dia mata kirinya diperban, mata kanan enggak. Kok bisa jalan? Sementara saya coba ditutup mata kiri, mata kanan saya ternyata sudah tidak bisa lihat, cuma kelihatan sedikit. Baru saya ngomong ke ibu saya, Mi, ternyata yang kanan saya ini nggak bisa lihat, apakah ini normal enggak? Barulah kaget orang tua saya, kamu itu sakit, kamu buta sebelah, katanya gitu. Nah baru saya bawa oleh ibu dan keluarga ke klinik praktek dokter mata di Sukabumi. Itu berobat di sana. Dan ternyata kata dokter? Ya selama proses pengobatan, mungkin saat itu karena dunia kedokteran mata belum begitu berkembang ya, saya merasakan memang tidak ada kesembuhan, semakin menurun. Jadi rasanya gimana, Ustaz? Gelap gitu?
Bukan Ustaz, begitu bangun tidur itu putih semua penglihatan. Itu Putih. kayak kabut. Oh. Kayak kabut saja itu. Jadi itu aja langsung. Tadinya saya menyangka ini teh kabut. Tadinya menyangka begitu. Pas saya keluar rumah kok ini. Tadi gitu ini kabut atau Ya apa Allah, gitu. ya Saya tanya, Allah, kita bisa ini teh merasakan. ini kabut bukan ini mah biasa. Di sana saya menangis. Saya tuh ternyata sudah buta gitu. Nah, Allahu Akbar, Ustaz. baru Itu rasanya gimana waktu itu? ya saya sebagai anak-anak kan usia 10 tahunnya saat itu sedih, tidak bisa lagi berpikir bermain dan sebagainya. Mm-mm. Sudah saja ya diem gitu. Mm-mm. Ibu saya lebih terpukul. Allah. Kalau saya sebagai anak sedihnya ya sedih anak-anak saja gitu. Hmm. Beda dengan yang sudah mengalami buta dewasa. Tapi ibu saya terus terang menangis. Selama 3 bulan ibu saya tidak siap menerima kenyataan Allah. saya menjadi seorang anak yang tunanetra. Dan Itu yang saya rasakan. sekarang sudah punya anak, Ustaz, Sudah. dan normal. Alhamdulillah anak saya tinggal-tinggalnya normal. Nah, bagaimana rasanya seorang ayah pingin melihat anaknya? Itu yang saya nggak Saya merasakan, Ustaz. sebagai ayah yang punya hasrat besar, ketika pulang kerja ada saat rindu ingin menatap anak-anak Allah. saya. Ada itu normal, naluriah. Tapi kadang kan perasaan itu terhenti dengan kenyataan yang ada. Allah. Dan hanya pintu suara yang menjadi bahagia saya sendiri ketika saya pulang anak saya, ayah sambil memeluk saya itu saya kadang-kadang ya Rob sudah puas dengan suara anak meskipun saya ingin menatap bagaimana cerianya anak saya Bagaimana wajahnya? ya saya rindu juga saat ada rindu tapi bagaimana lagi makanya dengan suara itulah saya merasa puas Allah. dengan dia berteriak ayah sudah puas hati saya ini ya Rob kenikmatan yang saya dapatkan lewat suara sudah cukup bagi saya meskipun ada perasaan yang melihat ada saat itu manusiawi. Ya, Bagaimana semuanya ini luar biasa ya. Sebuah pesan kejadian yang kemudian menginspirasi jiwa kita bahwa kita ini harus banyak bersyukur. Kita bisa melihat wajah anak-anak kita, bisa melihat indahnya bunga, terangnya matahari, wajah istri, wajah keluarga. Tetapi Dr. Ridwan tidak bisa melihat itu, padahal beliau 40 tahun yang lalu pernah melihat itu. Sekarang saya ingin lebih kenal kepada Ustadz Zuhud ya Ustadz. Ya, Ustaz. Bagaimana kalau Ustadz Zuhud apakah juga punya latar keluarga dan kejadian yang sama sehingga menjadi tunanetra seperti Dr. Ridwan atau punya kisah yang berbeda Ustadz? Kalau Ana mungkin agak mirip dengan Ustaz Ridwan, Ustaz. Ana alhamdulillah kalau terlahir itu memang dalam kondisi yang normal ketika terlahir. Cuman Ana mendapatkan ketunanetraan itu lebih muda daripada Ustaz Ridwan. Ana mendapatkan ketunanetraan itu di usia kurang lebih sekitar 1-2 SD. Tapi tanda-tandanya sudah ada Ustaz. Jauh sebelum Ana SD. Jadi waktu itu TK udah nggak bisa melihat gitu? Sebenarnya masih bisa melihat Ustaz. Jadi ketika di usia 5 tahun itu, ketika Ana nonton TV gitu ya Ustaz ya, kan dulu tuh banyak film-film kartun ya. Ketika Ana nonton itu jarak antara mata dengan TV itu cuma segini Ustaz. Cuma segini. Kalau segini itu apa Kabur, gitu ya? Gitu. Udah nggak jelas harus gitu. Lebih dekat. Iya, minimal segini itu baru jelas gitu Ustaz. Nah, waktu itu usia berapa itu? Itu di usia 5 SD Ustaz. Maaf 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahunan Ustaz. Di usia segitu anak itu sudah ada tanda-tandanya. Cuman waktu dulu orang tua belum nyadar gitu bahwa anaknya ini punya kelainan mata. Belum sadar karena waktu itu apa ya bahasanya itu. Jadi informasi tentang disabilitas atau tentang ketunanetraan atau kalau bahasa dulu itu kecacatan Ustaz. Itu belum apa ya, belum menyebar gitu Ustaz. Orang tuh masih asing gitu loh dengan ini makhluk seperti apa gitu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar itu masih asing Ustaz. Bagaimana kondisi bapak dan ibu ketika tahu bahwa anaknya ternyata nggak bisa melihat? Pasti itu terpukul Ustaz. Sangat-sangat terpukul Ustaz. Ana masih sangat ingat Ustaz dengan sangat jelas. Waktu itu Ana periksa entah yang keberapa ke rumah sakit Cicendo. Jadi waktu itu Ana kalau yang namanya operasi itu bukan cuma sekali 2 kali Ustaz. Operasi. Nah, waktu itu Ana, ibu dan juga bapak gitu ya, kita ke rumah sakit untuk persiapan operasi. Nah, waktu itu Ana dengan ayah dipanggil untuk ambil darah, cek darah dulu gitu Ustaz.
Nah, ketika anak diambil darahnya itu, selesai itu, ayah tuh meluk Ustaz, meluk anak gitu dari belakang. Nangis beliau tuh Ustaz. Ini itu menjadi sebuah kejutan gitu. Ini seorang bapak, seorang laki-laki yang kita tahu jiwanya tegar, tapi bisa nangis gitu Ustaz. Ketika mengetahui ya anaknya nih tidak bisa melihat gitu. Bahkan ketika itu Ustaz, karena memang mendapatkan istilahnya apa ya, cerita gitu buat dari bibi Ana. Jadi ketika Ana selesai operasi itu kan kita nggak langsung pulang saja, tapi disuruh menginap dulu selama beberapa hari. Nah, waktu itu yang menemani Ana itu ada bibi kan berganti-ganti gitu ya. Tapi yang selalu stay di kamar itu adalah ibu. Nah, jadi waktu itu ketika ibu sama bibi lagi jaga Ana gitu ya. Ibu tuh pernah cerita gitu. Ya jangankan mata gitu. Kalau apapun biar Ana bisa melihat itu, ibu Ana tuh siap gitu Ustaz. Bisa andai kata perlu donor mata tuh beliau siap gitu Ustaz. Beliau ya dua ayah dan ibu Ana memang sangat terpukul gitu Ustaz. Tapi kalau Ana sendiri ya, Ana waktu itu ibaratnya masih polos ya Ustaz ya. Iya. Jadi Ana belum tahu apa-apa gitu. Oh ternyata Berapa bersaudara? Ana 3 Ustaz. 3. Dan Ana anak terakhir. Dan antum sekarang sudah menikah. Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana kondisi ketika antum ingin melihat anak ya? Perasaan antum bisa diceritakan ketika punya anak gitu. Pingin melihat wajahnya, pingin membayangkan wajah kamu gimana ya nak gitu. Saya merasakan nggak, saya bisa melihat wajah anak saya bisa memeluknya. Tapi bagaimana dengan Ustaz Zuhud dan Ustaz Ridwan? Kalau Ustaz Zuhud, kondisi anak yang mata sebelah kiri itu sudah gelap Ustaz. Kalau yang kiri ini cuma bisa terang gelap doang. Jadi Terang bukan gelap? cahaya tapi terang doang Ustaz. Nah, jadi gimana kalau terang itu Ustaz? jadi misalkan gini Ustaz. Misalkan ruangan ini gitu ya. Iya. Ini terang tapi dari mana cahayanya atau lampunya mana Ana nggak tahu Ustaz. Allah. Jadi terang aja. Bayangan orang nggak masuk, yang siluet nggak masuk gitu. Jadi hanya terang aja gitu. Nah, ketika Allah karuniai anak-anak sekarang alhamdulillah sudah 2 Ustaz. Alhamdulillah. Yang pertama perempuan umurnya 3 tahun, lagi lucu-lucunya Ustaz. Yang kedua laki-laki umurnya baru 2 bulan Ustaz. Itu anak ketika lahir dua-duanya Allah lahirkan ke dunia, anak nangis Ustaz. Nangis, anak betul-betul bahagia gitu. Anak tidak pernah menyangka bahwa Allah mempercayai saya gitu, seorang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, tapi Allah amanahi dengan 2 orang anak yang menggemaskan, yang lucu, yang sehat gitu Ustaz. Alhamdulillah istri pun normal Ustaz. Itu juga anak sangat bersyukur gitu. Allah mengamanahi anak seorang istri yang melihat gitu. Ustaz Zuhud, pernah nggak terbayang anak kecil dengan kepolosannya, Dr. Ridwan juga, pernah nggak mereka bertanya, ayah, abi, coba deh lihat aku lagi main ini, lihat nggak sih gitu? Kayak mungkin mereka nggak paham. Pernah Ustaz. Itu pasti itu mengalami. gimana Ustaz? Ya perasaan sedih ada, senang ada itu. Ya anak-anak kecil kan nggak bisa dimarahin ya, mereka kan nggak ngerti. Ayah kok nggak ngeliat aku sih? Saya ngebayangin gitu ya. Ayah lihat ini mainan, ya nak mainannya bagus. Bagus gimana? Tapi aku nyusunnya salah kan gitu. Nah itu kan pasti ada kontradik gitu. Dia kira kita melihat, tapi dia nggak tahu kita nggak bisa melihat gitu. Ya akhirnya kalau saya pribadi menjelaskan dan ibunya pun juga menjelaskan bahwa ayah nggak bisa lihat begini-begini. Itu kalimatnya. Ya kadang anak-anak sih juga kadang kalau gimana sempat rasa mereka? Ya kalau sempat juga terdiam, mungkin membayangkan ya gitu ya. Pak, bagi seorang ayah perasaan sedih ada, perasaan gembira ada, itu memang bercampur aduk ketika si anak mengungkap seperti itu Ustaz. Memang jelas 2 perasaan itu bercampur aduk gitu. Dan ya kita harus menerangkan secara sabar dan menerima apa adanya bahwa inilah ayah kamu seperti ini. Dan itu ibunya juga berperan harus menjelaskan bahwa ayah kamu adalah seorang tunanetra, buta nggak bisa melihat apa. Ya alhamdulillah dengan beredukasi secara perlahan bisa menerima. Akhirnya menerima dan sadar. Ustaz Zuhud, ada kisah yang bisa diceritakan, anak ketika tahu bapaknya tidak bisa melihat mereka. Gitu. Kalau untuk saat ini emang kan anak-anak itu masih umur 3 tahun, Jadi
dia itu belum bisa memahami lah nggak paham. melihat dan tidak melihat gitu. Cuman memang ini menjadi satu bahan pikiran dari anak gitu Ustaz. Nanti ketika anak-anak sudah semakin besar gitu ya, sudah mulai menyadari kondisi ayahnya gitu, anak mikir gimana cara menjelaskannya gitu Ustaz. Karena ini jujur aja Ustaz ya, anak memang ada kekhawatiran, anak sangat takut nanti anak-anak itu malu gitu punya orang tua seperti anak gitu yang tidak melihat gitu di saat dia dijemput sama ayahnya naik motor gitu. Dia malu punya ayah kayak gitu. Ada saat itu normal. Nah itu gitu. Secara umum, dan itu sering terjadi gitu. Iya, secara umum bagi ayah disabilitas netra perasaan itu ada. Karena ada juga saat anak-anak yang tidak siap menerima kenyataan ayah seorang tunanetra sehingga dia tidak terbuka. Tapi ada juga anak-anak yang siap. Inilah yang mungkin kebersamaan saya dengan anak itu sering. Nah, alhamdulillah saya pas di anak ketiga ini meskipun bertemu dengan anak yang ketiga ini jarang, tapi saya coba harus intens supaya menyadarkan. Dan alhamdulillah waktu kemarin aja di acara family gathering di sekolahnya gitu, dia berani nuntun di depan teman-temannya. Insya Allah. Ini saya juga satu kebanggaan dan satu kegembiraan tersendiri, berarti sudah tidak merasa malu. Ini adalah bahasa this is my father, inilah ayah saya gitu seperti itu. Ustaz Zuhud pernah main sama anak, main mobilan gitu. Reaksinya gimana gitu ketika dia main? Kok bapakku nggak bisa megang mobilnya gitu? Pernah gimana Ustaz? Saya mencoba merasakan kalau itu saya gitu. Saya lagi main mobilan sama anak saya, kan saya nggak bisa pegang mobilnya Ustaz karena saya tidak bisa melihat. Terus anak saya bilang, Abi kok gitu sih mainnya? Mungkin gitulah lebih kurang gitu. Iya. Kalau memang sering Ustaz, terutama dengan yang pertama ini ya, dengan anak yang pertama kan anak sudah sering main lah ya, anak-anak ini sudah umur 3 tahun, jadi memang kita sering main bareng Ustaz. Ya beberapa kali kita main bola gitu ya. Nah itu dia di sana gitu kan, saya di sini. Nah sama dia itu dilempar gitu Ustaz. Ayo tangkap gitu-gitu. Iya, gitu, bapaknya nggak tangkap gitu. Anak bolanya mana? Dia lempar kemana? Anak kemana gitu? Allah, itu. Sering seperti itu gitu Ustaz. Antara satu sisi lucu tapi Anak-anak sendiri sedih gitu. Iya, dia ngelempar bola kemana kan, dia juga mungkin mikir ya, ini ayahku kenapa sih kan gitu mungkin ya. Mungkin Ustaz. Dia akhirnya kalau misalkan meleset, Abi itu Abi gitu, dia tunjukin gitu. Abi itu Abi, bolanya di belakang Abi gitu. Akbar. Seperti itu Ustaz. Kalau yang anak alami gitu. Dr. Ridwan, sejak kemudian tunanetra bersekolah gitu ya, pendidikan gimana Ustaz? SMP normal atau SMP tunanetra, SMA tunanetra? Nah, gini Ustaz, ini ada mungkin ada kisah yang menarik juga dari sisi pendidikan saya. Kan dulu ketika saya setelah dari Sukabumi saya buta dan sudah divonis tidak bisa melihat kan dari dokter Sukabumi, lalu kami direkomendasikan harus ke Cicendo ya gitu. Ke Cicendo, dan sekitar tahun 88 atau 87 saya lupa lagi, ketemu dengan ahli glaukoma. Jadi saya divonis oleh namanya Dr. Sugiyarti glaukoma. Tapi yang menjadi saya jadi semangat hidup lagi itu beliau nyuruh untuk lihat ke sekolah Wiataguna Jalan Pajajaran itu dekat Cicendo. Dia ngomong begini, di Wiataguna itu banyak kok yang jadi sarjana, tunanetra jadi sarjana. Saya tahun 88 itu saya mengingat, saya udah nyadar kan, udah tahu betul tentang pendidikan, agak sedikit melek gitu. Usia 11-12 kalau tidak salah. Saya bisa berpikir, ada gitu yang tunanetra jadi sarjana. Nah itu tahun 88 kan, jangan ya dokteranda, sarjana hukum gitu. Nah kebetulan kan kakak saya juga sedang kuliah gitu, jadi hebat juga. Dan dia doakan, mudah-mudahan aja nanti Ridwan bisa meraih gelar sarjana kelak. Artinya SMP SMA-nya sekolah tunanetra atau enggak, orang awas udah melihat. Jadi nah dari sana saya semangat belajar. Saya ke Wiataguna hanya menempuh pendidikan formal dari mulai SLB, kemudian saya berintegrasi dulu, itu namanya bukan inklusif, integrasi. Dari SLB saya pindah ke pesantren orang-orang melihat. 7 tahun di Garut saya. Dari tahun 91 setelah tamat dari Wiataguna ya, sampai 98 itu saya bergabung dengan orang-orang melihat. Nah saya dulu gini
saya harus bisa belajar orang melihat dan saya harus menunjukkan saya itu mampu. Alhamdulillah Ustaz, di pesantren saya dapat 4 besar lah. Alhamdulillah sampai kelas 3 aliyah. Ya tidak jauh dari ranking itu gitu. Rankingnya terus bagus sampai SMA. Iya, 4 besar lah. Pernah dulu ke 1 sekali, sisanya mah kadang 2, 3, 4, kebanyakan 4 gitu. Tapi kan saya berpikir dengan orang melihat kan mereka sempurna, buku sudah ada. Kalau saya kan harus mendengar dibacakan, harus bawa kaset, pakai tip, direkam. Iya. Seperti itu belajar saya mengandalkan pendengaran. S1-nya di mana, Ustaz? Nah, setelah beres pesantren, baru saya melanjutkan ke IAIN SGD Bandung. Dulu namanya IAIN. Selesai tepat waktu. Alhamdulillah saya 3 tahun 7 bulan Ustaz. 3 tahun 7 bulan? Iya. Lebih cepat? Iya, dengan predikat 3,60 cum laude. Allahu Akbar. Saya ingat betul dulu. Ini nih. Dulu ingat 3,6 cum laude. itu 3 tahun 7 bulan saya bisa menyelesaikan. Allah. Alhamdulillah saya masuk ke sana. Berarti satu kampus dengan orang melihat. Saya ingat betul, seangkatan ada 80 orang dan saya yang pertama kali beres di awal. Jurusan apa, Ustaz? Sastra Arab Ustaz dulu. Allah. Saya tahun Lah kan antum nggak bisa ngeliat bahasa huruf Arab. Iya, kita mengandalkan pendengaran. Allahu Akbar. Dan saya kan punya basic nahu di pesantren, jadi Ini nih keren banget. nggak ada masalah jadi saja. Cum laude, lulusan tercepat, S2-nya gimana? Kalau S2 karena sudah menikah, sudah punya beban, terbagi konsentrasi. Jadi tahun 2006, 2000 masuk, lulus 2009, 3 tahun biasa-biasa itu. Tetap keren. Tapi memuaskan sadanya. Beres S2-nya, ngambil doktoralnya. Nah itu tahun 2010. 2010. Beres 2017. Oh, agak lama karena sudah mulai fokusnya. Itu tuh sedang saya perjuangannya luar biasa. Saya harus bayangin aja merayap cari bis dari Tasik sampai ke Ciputat saat gitu. Itu kan berapa kabupaten, berapa. Kenapa dari Tasik ke Ciputat? Kuliahnya? Saya kan menuliskan S3-nya ada pengalaman baru, maka saya ingin ke Jakarta, ke UIN Sabidayatullah gitu. Itu untuk biar cari pengalaman baru. Jadi kampusnya di Jakarta, orangnya di Tasikmalaya. Ya Tasik Ciamis. Dalam keadaan tunanetra. Ya, cari bis. Kadang dari Bandung Start, dari Lewi Panjang juga cari bis. Pulang nyampe ke itu di Lebak Bulus saya lagi merayap pakai tongkat cari kalau ada putat langsung putat ya saya gitu aja langsung naik angkot. Lalu sih banyak yang nonton. Kita bisa melihat, kita bisa semua panca indera lengkap, kuliahnya nggak selesai, bahkan mempermalukan orang tua, ngabisin uang kuliah, bahkan ngomong sama orang tua beli buku ternyata beli motor baru. Dr. Ridwan patut diteladani. Ustaz Zuhud, saya ingin tanya, kalau antum dalam keadaan tunanetra, apakah sekolah luar biasa SD, SMP, SMA, atau seperti apa? Kalau anak itu sempat di sekolah umum untuk SD-nya Ustaz, sampai kelas 2. Kemudian ketika masuk kelas 3, anak pindah ke SLB. Itu selama kurang lebih 5 tahun. Jadi begitu anak lulus SMP, anak dipaksa Ustaz. Dipaksa buat ke SMA umum sama orang tua. Anak sebenarnya sudah nyaman ya di SLB kan ya tunanetra, teman-teman tunanetra, guru-guru pun sudah paham pendidikan ABK gitu. Tapi SMA dipaksa sama orang tua untuk SMA umum. Ini anak pindah dari zona nyaman ke zona perang, ke zona merah Ustaz. Ini teman-teman yang baru pertama kali lihat tunanetra itu apa, guru-gurunya belum pernah belajar pendidikan ABK, belajarnya pun bukan dari buku braille. Dan gimana saya ngebayangin susah. Di jalannya pun nggak akses dengan tunanetra. Dan nggak akrab dengan tunanetra lingkungannya. Nah itu Ustaz, itu makanya ketika anak proses pendaftaran itu ya Ustaz, anak kan SMA-nya itu di Madrasah Aliyah Bandung, Man 1 Bandung. Itu anak jujur takut Ustaz, takut karena ini kan tunanetra gitu, Ustaz, nggak bisa melihat. Nanti ya khawatir lah gitu sih ya. Aduh nanti saya gimana, ini nanti belajarnya gimana, nanti kesana kembalinya gimana, nanti teman-temannya gimana. Aduh nanti teman-teman proses baca tulis mencerap informasi pendengaran semua atau gimana? Dengan sekolah umum? Iya Ustaz, pendengaran semua. Pakai tip ya suka kalau anak enggak Ustaz. Enggak. Anak betul-betul dengerin aja. Anak
pernah sempat di awal-awal itu nulis pakai braille Ustaz ya. Tapi ketinggalan Ustaz. Kan teman-teman yang awas itu kalau nulis cepet, Iya, sementara karena kita duk gitu. Kadang-kadang ya memang bercanda sih. Teman-teman guru-guru itu bercanda tuh. Zuhud bawa ayam ya? bawa ayam kenapa? Karena kan Bunyinya kalau kayak nulis itu patok ayam, Ustaz. kayak ayam lagi tuk, makan tuk, 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 itu ya? Iya, Bawa ayam. gitu. Kayak gitu ya. Yang lain nulisnya cepet, Kita diem bawa gitu. ayam. Kita duk gitu. Nulis di atas meja gitu San. Jadi ya akhirnya ya malu juga gitu. Nah, kalau Maluan. tunanetra, sekolah di sekolah umum, lah gurunya kan nggak bisa baca braille, gimana tuh mencerat tulisannya para tunanetra? Kalau anak itu memang nanti pasti tiap orang selalu punya cara ya Ustaz ya. Ya. Selama dia mau berjuang pasti punya cara. Kalau anak itu negosiasilah dengan gurunya gitu. Pak, ini gimana saya ngerjain tugasnya? Iya. Nah itu macam-macam Ustaz. Ada yang sok bacain aja gitu kan. Jadi nanti misalkan kan dulu tuh ada LKS ya Ustaz ya. Nanti LKS-nya dibacakan sama orang tua gitu. Sekian puluh soal dibacain. Nanti anak jawabannya A, B, C gitu, atau nanti Anda sebutin jawabannya, nanti sama orang tua dicontreng gitu kan. Kadang-kadang sama temen, alhamdulillah Allah pertemukan Ana dengan teman-teman yang care gitu, Ustaz, yang bisa menerima Ana. Kalau misalkan ujian itu juga sama, Ana dikasih kelonggaran, mengerjakannya nanti setelah teman-teman selesai kerjakan, nanti yang membacakannya masih teman yang sudah selesai gitu, Ustaz. Nah, berbeda dengan saya sekarang, saya pengen pakai reader. Jadi reader itu kadang dari guru sendiri. Kalau saya memang kebetulan pesantren yang saya belajar dulu itu sudah menerima tunanetra, jadi nggak agak aneh juga. Begitu saya masuk pesantren udah welcome, nggak ada masalah. Ujian beda ruangan, ustadz yang bacain, saya yang langsung lisan, nggak bisa nyontek saat itu. Kalau nggak bisa kelihatan, nggak bisa. Kalau bisa, makanya. Coba. Ini hikmahnya salah satunya tunanetra nggak bisa nyontek. Mau nyontek apa? Iya. Nah sementara yang punya mata pada nyontek, ngopek lagi. Saya pernah ngopek ya. Kalau waktu ngopek tuh Ustaz, contekan gitu. waktu kuliah dulu ingat saya betul di mata kuliah linguistik ceritanya. Dosen saya menantang, so kamu bisa menghafal 4 bab. Saya siap Ustaz. Menghafal? Menghafal 4 bab itu tentang linguistik. Alhamdulillah karena saya hafal 4 bab itu langsung kuasai. Bab apa itu? Tentang linguistik, tentang kebahasaan ya itu. Karena ujian itu lisan. Kata dosen saya, udah Bapak malah kamu mau kuasai lisan. 4 bab ini. Masya Allah. Dihafal saya, tapi Mumtaz. dihafal secara khusus, maksudnya yang substansinya kan isinya itu. Ustaz Zuhud, Gitu. lanjut SMA selesai kuliah atau? Ana kuliah Ustaz di UIN Bandung jurusan tafsir dan hadis. Allahu Akbar, tafsir dan hadis. Iya, Lagi-lagi di UIN bergabung dengan Orang melihat. orang yang melihat Ustaz. Jadi kenapa Ana milih tafsir? Ini bisa dibilang nggak sengaja Ustaz. Jadi ketika Ana SMA gitu ya, terutama ketika menjelang di kelas 3, Ana sudah mikir-mikir kan ditanya ya sama dosen-dosen sama guru-guru, terutama guru BK. Kamu masuk mana? Kamu masuk mana? Ana mikir gitu, saya masuk mana ya? IPA nggak bisa gitu kan. Kan Ana tuh di SMA jurusan IPS. Pelajaran itu geografi, ekonomi, yang itu dua-duanya susah lah gitu ya. Akuntansi, tabel-tabel gitu, udah itu anak udah nyerah gitu. Akuntansi itu udah mundur. Geografi juga apa nih tentang batu-batuan segala macam. Aduh apa ini? Anak jadi mikir gitu. ambil apa ya yang bagus? Iya Ustaz. Terus anak tanya-tanya ke para senior tunanetra. Rata-rata tunanetra masuk mana? Oh kalau nggak PLB, jurusan itu tuh pendidikan luar biasa Ustaz. Dan atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Akhirnya anak putuskan, udahlah saya mau masuk PAI. Masya Allah. Nah, waktu itu ketika kita menjelang akhir kelas 3, guru BK tuh manggil kita semua anak-anak kelas 3. Disuruh untuk mendaftar masuk perguruan tinggi jalur undangan Ustaz. Nah, anak ikutan tuh. Pas anak sudah mau masukin data, itu kan ada pilihannya, jurusan yang Anda pilih. Anak cari-cari di UIN gitu ya. Loh, PAI nggak masuk gitu ya. Aduh, Anda masuk mana nih gitu ya. Bingung mana itu, San. Terus? Nah, akhirnya dikasih beberapa pilihan. Ada administrasi, ada tafsir hadis, sama apa gitu satu lagi ya. Allah. Nah, di situ akhirnya anak bingung, Ustaz. Ya sudah, anak berdoa aja. Ya Allah, masukkanlah hamba ke jurusan yang bisa memberikan hamba kepadamu. Akhirnya dipilihkan tafsir hadis, Ustaz. Tafsir hadis. Iya, Ustaz. Masya Allah. Jawaban dari Dulu tafsir sekarang namanya IAT. Ilmu Al-Quran
ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya, Ilmu itu Al-Quran dan sekarang tafsir. Selesai S1-nya ya. Alhamdulillah. Ustaz. Dan begitu selesai, ngelanjut lagi S2? Sempat di jeda dulu setahun. Karena waktu itu anak ikut apa ya bahasanya, kursus bahasa Arab 2 tahun Ustaz. Kursus bahasa Arab, baru setelah itu anak lanjut S2. Sekarang masih udah selesai? S2-nya? Alhamdulillah sudah selesai. Allahu Akbar. Jadi Ustadz Zuhud ini sekarang magister Iya, S2. magister, iya. Sudah selesai. Mau ngambil doktor lagi nih? Insya Allah. Allahu Akbar. Di zaman harus bagus. Luar SDM-nya biasa. saat ini. Berarti ini 2 orang yang tidak mengeluh dengan keterbatasannya, justru menambah rasa kesyukurannya dengan cara tidak kemudian berhenti belajar. Ya, malu buat teman-teman semuanya. Yang bisa melihat, tiba-tiba Allah takdirkan gelap gulita gitu kan, jangankan mau belajar gitu, itu down, itu semangatnya juga turun lah gitu. Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita tidak dekat dengan Quran, tidak mengenal wahyu Allah yaitu Al-Quran. Mari kita sama-sama manfaatkan peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita, apapun itu bentuknya. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan, maka insya Allah kebaikannya untuk kita. Lakukan kebaikan itu dengan ikhlas, insya Allah itu semua kita akan menuju pulang ke hadapan Allah, pulang dengan bahagia.